Pemain tim nasional Jepang Mitoma memuji Stadion Gelora Bung Karno yang akan menjadi lokasi pertandingan skuad Samurai Biru melawan Timnas Indonesia. Timnas Jepang akan menjajal rumput GBK dalam sesi latihan terakhir sebelum berlaga. Salah satu pemain, Kaoru Mitoma, winger Brighton ini memuji kualitas stadion yang dilihatnya begitu megah. Sungguh tempat yang sangat cantik, begitu luas dengan fasilitas berkelas untuk para pemain berlatih di sini dan kami tak sabar untuk pertandingan itu, ujarnya pada sesi latihan. Tak hanya soal stadion, dia juga memuji timnas Indonesia yang menurutnya memiliki teknik permainan sepak bola yang bagus. Indonesia adalah tim yang memiliki teknik permainan bola yang bagus. Jadi mereka adalah tim yang bagus dan juga punya teknik yang bagus. Jadi tidak ada yang mudah bagi Jepang untuk melawan Indonesia, ungkapnya. Sintayong sendiri secara belak-belakan berbicara mengenai adanya perlakuan istimewa yang diberikan PSSI untuk timnas Jepang. Pelatih timnas Jepang, Hajime, memberikan peringatan kepada anak asuhnya jelang melawan Indonesia. Hajime meminta anak asuhnya waspada karena Indonesia sudah naik level. Pelatih 56 tahun itu mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini sudah naik level dan lebih kuat. Pasalnya, skuad Garuda sudah memiliki beberapa pemain keturunan tambahan. Indonesia adalah salah satu negara yang benar-benar membuat langkah besar dan memperoleh kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ungkap sang pelatih Jepang itu. Ia sadar bahwa laga tandang tak akan mudah, tapi ia percaya diri Jepang bisa meraih poin penuh atas timnas Indonesia. Indonesia memiliki pendukung yang bersemangat yang akan memberikan mereka dorongan besar. Jadi kami siap secara mental untuk kemungkinan mereka bermain secara agresif. Kami ingin mengalahkan Indonesia, ungkapnya. Pertandingan Indonesia versus Jepang pun turut menjadi sorotan akun Instagram FIFA World Cup. Dalam postingannya, FIFA menampilkan duel pemain kunci Indonesia versus Jepang dari Marcelino Ferdinand versus Kaoru Mitoma, Rafael Struijk versus Ayase Ueda, Tom Haye versus Hidemasa Morita, Jai versus Kou Itakura, Ragnar versus Takefusa, hingga Martin Weiss versus Zion Suzuki. Perang besar dalam laga Indonesia versus Jepang, tulis akun FIFA itu. Indonesia saat ini menempati posisi kelima klasemen, sementara dengan mengantongi 3 poin dalam 4 pertandingan. Sementara Jepang ada di pemuncak klasemen dengan mengemas 10 poin. Adapun posisi kedua ditempati Australia dengan 5 poin, lalu ketiga ada Arab Saudi dengan 5 poin. Bahrain berada di posisi keempat dengan 5 poin. Prediksi layup sendiri, Indonesia versus Jepang yang akan berduel sebagaimana lanjutan putaran ketiga kualifikasi ini. Diketahui tuan rumah Indonesia kini berada di peringkat kelima klasemen. Sementara Jepang berada di pemuncak klasemen dengan 10 poin. Jepang sudah mengumpulkan para pemainnya sebanyak 27 dan latihan bersama. Terlihat beberapa pemain bintangnya, sementara pasukan Sintayong kedatangan amunisi baru yakni Kevin Dick. Ia diharapkan mampu menjadi pengganti Max Hillers di pertahanan Garuda. Seperti diketahui, Mes harus absen membela timnas karena mengalami cedera saat membela klubnya. Sintayong yang telah menangani tim sejak 2020 memulai putaran ketiga mereka dengan mencatatkan hasil imbang yang meningkatkan moral melawan Arab Saudi dan Australia dengan hasil imbang. Meski mereka tetap tak terkalahkan setelah 3 pertandingan saat bermain imbang 2-2 atas Bahrain, sayangnya harus kecewa karena menyia-nyiakan 3 poin pertama mereka setelah kalah melawan Cina. Meski mendominasi permainan itu, Indonesia harus mengakui bahwa Cina lebih unggul pada malam itu. Cina menang dengan skor 2-1 yang membuat Indonesia masih mencari kemenangan pertamanya di grup ini. Hasil itu membuat Indonesia tak hanya mencari kemenangan perdananya, namun juga tertahan di posisi kelima, tertinggal 2 poin dari 3 tim di atas mereka. Sintayong sendiri berharap bahwa timnya dapat bangkit dari kekalahan dan mulai menanjak di klasemen, namun mereka menghadapi tantangan berat di jenjang internasional dengan pertandingan melawan pemuncak grup yakni Jepang dan Arab Saudi. Jepang menjadi salah satu tim paling menonjol pada putaran ini, tetap tak terkalahkan bersama hanya 3 tim lainnya. Tim Samurai Biru juga memiliki jumlah gol terbanyak yang dicetak, yakni 15, dan rekor pertahanan terbaik bersama hanya kebobolan 1 kali. Jepang melenggang mulus melalui putaran kedua kualifikasi untuk tahap ini setelah menang dalam seluruh 6 pertandingan. Untuk diketahui, perjalanan Jepang di putaran ketiga ini diawali dengan kemenangan meyakinkan 7-0 atas Tiongkok. Kemudian atas Bahrain 5-0 dan Arab Saudi 2-0 sebelum ditahan imbang 1-1 oleh Australia dalam pertandingan terakhir mereka. Kini dengan tekad untuk kembali ke jalur kemenangan dan selangkah lebih dekat untuk mengamankan tempat di Piala Dunia untuk turnamen ke-8 berturut-turut, pasukan Hajime akan menghadapi tim Indonesia yang mereka kalahkan dengan skor 3-1 pada pertemuan terakhir. Meski hanya meraih 1 poin dari pertandingan melawan Bahrain dan Cina selama jeda internasional, tim Garuda tampil dominan di kedua pertandingan itu, yang dapat mendorong Sintayong untuk tetap menggunakan susunan pemain yang sama untuk pertandingan kali ini.
Tom Haye datang dari bangku cadangan untuk mencetak satu-satunya gol atas kekalahan mereka atas Cina terakhir kali. Kemungkinan besar, gelandang Almer City itu akan kembali masuk ke starting 11. Kevin siap bergabung dengan skuad Indonesia untuk pertama kalinya setelah mengkonfirmasi dirinya akan bermain untuk skuad Garuda. Ia diharapkan akan menjalani debutnya melawan Jepang. Kemungkinan Kevin akan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Max Hilhers. Di tempat lain, Hajime memiliki gelandang serba bisa seperti Takefusa di kiri dan juga Kaoru Mitama di posisi sayap kanan. Pemain timnas yang biasa diturunkan di posisi kanan adalah Eliano, Sandy Walsh, dan Yakob Sayuri. Adapun duel menarik di sisi kiri terdapat Yakefusa. Bintang Real Sociedad ini terkenal dengan visi bermain dan dribblenya yang sangat baik. Kemungkinan besar pemain itu yang bertugas untuk mengawalnya adalah Calvin Verdong.